got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold fast to the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurayati Sukma dengan NIM 21122369 dari kelas G Prodi S1 Farmasi akan menjelaskan materi mengenai formalin pada sediaan gel. Terlebih dahulu diketahui bahwa kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan, epidermis, rambut, kuku, bibir, organ bagian dalam, gigi, dan rongga mulut dengan tujuan untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Kemudian ketahui bahwa definisi gel, yaitu gel merupakan sediaan semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Kemudian formalin. Formalin adalah menurut Pharmacopoeia, formalin yaitu larutan formaldehida dalam etmetanol sebagai stabilisator dengan kadar tidak kurang dari 36% dan tidak lebih dari 38%. Adapun kekurangan formalin antara lain bahaya jika terhirup, bila terkena kulit akan terasa panas, kemudian bila terkena mata akan terjadi iritasi pada mata, kemudian bila tertelan akan menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan. Kemudian kelebihan dari formalin, di mana formalin dapat digunakan sebagai pengawet untuk memperpanjang umur, kemudian dapat mencegah kontaminasi bakteri, kemudian mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan dan melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, melindungi lempeng kuku, pengawet produk kosmetik pengeras kuku, dan bahan insulasi pusat. Adapun contoh-contoh sediaan yang mengandung formalin antara lain. Nah, selanjutnya contoh dari sediaan yang mengandung formalin sebagai berikut. Kemudian adapun penjelasan analisis formalin secara kuantitatif dan kualitatif, di mana dalam pasaran yaitu sampel yang digunakan pada pengujian yaitu cat kuku yang tidak bermerek diambil dari 10 macam sampel, di mana metode yang dilakukan melakukan pemeriksaan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan alat analisis volumenter metode asidimetri. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai formalin pada sediaan gel yang ada di pasaran maupun secara umum. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Pebranti Asis dengan NIM D1B12352 akan memaparkan materi singkat mengenai sildenafil pada jamu. Adapun definisi dari obat, yaitu obat adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup pada tingkat molekuler. Dan definisi jamu merupakan ramuan tradisional yang memiliki khasiat tertentu. Jamu adalah obat tradisional berbahan alami, warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Adapun definisi dari sildenafil, yaitu sildenafil adalah golongan obat keras yang hanya dapat
diperoleh dan digunakan berdasarkan resep dokter. Sildenafil sitrat merupakan bahan aktif atau golongan obat yang diketahui bermanfaat dapat sebagai terapi gangguan ereksi yang bekerja dengan meningkatkan kadar cilik menopausa secara tidak langsung dengan cara menghambat enzim fosfotirase tipe 5. Adapun kelebihan dan kekurangan sildenafil, yang pertama yaitu kelebihan sildenafil dapat mengurangi tekanan darah tinggi yang berhubungan dengan hipertensi arteri pulmoner atau PAH. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang memadai, dapat meningkatkan kepercayaan diri pada pria dalam aktivitas seksual mereka. Dan yang ketiga, dapat membantu meningkatkan aliran darah ke penis yang dapat meningkatkan kemampuan ereksi pada pria dengan disfungsi ereksi. Pun kekurangan dari sildenafil yaitu yang pertama, dapat menurunkan tekanan darah, yang kedua dapat menyebabkan iritasi kulit berupa kemerahan, yang ketiga dapat menurunkan aliran saraf ke saraf optik dan menyebabkan kehilangan penglihatan secara tiba-tiba, dan yang keempat risiko peningkatan aktivitas jantung yang dapat membahayakan bagi orang dengan kondisi jantung yang sudah ada. Dan yang terakhir, ketergantungan psikologis di mana seseorang mungkin mengendalikan sildenafil untuk mencapai ereksi yang dapat mengganggu kehidupan seksual yang sehat. Adapun contoh dari jamu yang mengandung sildenafil terdapat pada gambar yang di atas ini. Adapun analisis secara kualitatif dari sildenafil untuk menentukan apakah sampel jamu yang diteliti mengandung sildenafil, dilakukan analisis kualitatif terhadap sampel jamu. Analisis dilakukan dengan metode UV vis dengan spektrometri yang membandingkan panjang gelombang sampel jamu, apakah sama atau mendekati dengan panjang gelombang baku sildenafil sitrat. Dan adapun analisis secara kuantitatif pada sildenafil, setelah ditemukan adanya sampel yang mengandung sildenafil sitrat, maka dilakukan analisis kuantitatif untuk mengetahui berapa kadar sildenafil sitrat sampel dalam jamu. Prosedur analisis kualitatif yang dilakukan dengan langsung menentukan kurva kalibrasi dari sildenafil sitrat. Hal ini dilakukan karena penentuan panjang gelombang sildenafil sudah dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya sildenafil sitrat dalam sampel jamu. Mungkin itu saja pemaparan materi singkat mengenai sildenafil pada jamu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Ananda dengan NIM D1312270. Kali ini saya akan membawakan video berjudul Merkuri. Langsung saja. Pertama, sebelum saya membahas tentang Merkuri, apa sih tentang kosmetik? Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, seperti baik epidermis, rambut, kuku, dan organ kelamin lainnya. Kemudian, krim. Apa sih itu krim? Krim adalah bentuk sejenis bunga padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut dan terdispersi. Dalam bahan dasar yang sesuai, mengandung air tidak kurang 60%. Kemudian, apa sih itu merkuri? Pengertian merkuri sendiri adalah merupakan satu-satunya logam berbentuk cairan pada temperatur normal. Merkuri kadang disebut sebagai quicksilver. Logam ini berat dengan wujud berupa cairan warna putih, keperakan, mengkilat, tidak berbau dan mudah menguap pada suhu ruangan. Ada beberapa jenis merkuri, yakni merkuri organik adalah logam merkuri berbentuk cair padat, suhu sama dan mudah menguap, dan merkuri organik adalah alkali merkuri. Senyawa ini memiliki rantai pendek dan sangat mudah menguap. Kemudian hasil analisis kuantitatif itu adalah ini. Dan metode
Metode kualitatif, analisis kualitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan ada tidaknya izin BPOM pada kosmetik pemutih wajah dengan menggunakan teknik proses sampling, yaitu suatu teknik sampling non-random sampling di mana pengambilan sampel secara forcible ini didasarkan pada pertimbangan penelitian dengan jumlah 8 sampel kosmetik pemutih wajah. Ini adalah hasilnya. Baik, adapun keuntungan dan kerugian dari merkuri. Keuntungannya sendiri yaitu merkuri memiliki keuntungan banyak kegunaan. Misalnya, akibat kerapatan yang tinggi, merkuri digunakan dalam barometer dan manometer. Penggunaan merkuri secara luas pada termometer dikarenakan ekspansi panas tingkat tinggi yang cukup konstan pada rentang temperatur luas. Begitupun ada kekurangan dari merkuri, yaitu yang pertama, merkuri bersifat ion toksik. Dan produk-produk yang mengandung merkuri antara lain. Sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani dengan NIM D1B1223334. Jadi materi selanjutnya yaitu timbal. Timbal merupakan logam berat beracun yang terutama mempengaruhi sistem saraf hematopoietik, ginjal dan saraf pusat. Atau pengertian lain dari timbal adalah satu unsur logam berat yang lain tersebar luas dibanding lebih dari sebagian logam toksik lainnya. Adapun bahaya dari timbal yaitu yang pertama, membuat kulit akan menjadi gelap, bintik-bintik, berpori membesar, dan panuan dini jika menghentikan pemakaian sementara. Yang kedua, menyebabkan atau menimbulkan sakit kepala, menurunkan berat badan, sulit tidur, dan badan lemas. Yang ketiga, keracunan sistem saraf dan kerusakan ginjal yang pada akhirnya menyebabkan kejang, tidak sadar, koma, bahkan kematian. Yang keempat, penurunan kesuburan baik pada pria maupun pada wanita. Yang kelima, perubahan hormonal dan ketidakteraturan menstruasi. Selanjutnya, produk yang mengandung timbal yaitu lipstik. Contohnya seperti lipstik keluaran L'Oreal dengan tema Color Sensational. Pink Petal adalah yang paling tinggi kandungan timbalnya yaitu sebanyak 7,19 ppm. Selanjutnya, lipstik merek Avon juga mengandung kadar timbal. Bukan cuma itu saja, tapi masih banyak lainnya yang mengandung kadar timbal seperti NARS, CoverGirl Queen Collection, Maybelline, Stargazer, dan Lancome. Selanjutnya, metode analisis kuantitatif. Spektrofotometer serapan atom digunakan untuk menentukan kadar timbal pada sampel. Pengukuran hasil destruksi sampel, teraturan menstruasi. Selanjutnya, produk yang mengandung timbal yaitu lipstik. Contohnya seperti lipstik keluaran L'Oreal dengan tema Color Sensational. Pink Petal adalah yang paling tinggi kandungan timbalnya yaitu sebanyak 7,19 ppm. Selanjutnya, lipstik merek Avon juga mengandung kadar timbal. Bukan cuma itu saja, tapi masih banyak lainnya yang mengandung kadar timbal seperti NARS, CoverGirl Queen Collection, Maybelline, Stargazer, dan Lancome. Selanjutnya, metode analisis kuantitatif. Spektrofotometer serapan atom digunakan untuk menentukan kadar timbal pada sampel. Pengukuran hasil destruksi sampel pada panjang gelombang 283,3 nm karena terjadi penyerapan cahaya oleh atom untuk melakukan transisi elektron dari tingkat dasar ke tingkat eksitasi. Penggunaan metode spektrofometri serapan atom dikarenakan memiliki sensitivitas yang tinggi, proses cepat, jumlah cuplikan sedikit, spesifik terhadap unsur yang dianalisis, serta dapat digunakan untuk penentuan kadar unsur yang sangat rendah. Hasil analisis kuantitatif menggunakan spektrofometer serapan atom menunjukkan bahwa logam timbal terdeteksi dalam semua sampel lipstik yang diuji. Sekian dan terima kasih.
Insulin babi adalah insulin yang diperoleh oleh pankreas babi. Insulin adalah hormon yang diproduksi secara alami oleh pankreas manusia dan hewan, termasuk babi. Fungsinya adalah untuk mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh. Insulin dapat membantu mengatur kadar gula darah dengan mempromosikan penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh, khususnya sel-sel otot dan jaringan lemak, serta dengan mengurangi produksi glukosa oleh hati. Bahaya dari insulin babi yaitu dapat menyebabkan reaksi alergi, hipoglikemia, perbedaan komposisi, dan ketersediaan terbatas. Insulin babi yaitu metformin, renapatik, dan matrix. Insulin terbagi menjadi 3. Yang pertama, immunoassay enzim linked immunosorbent assay atau ELISA, merupakan salah satu contoh teknik immunoassay untuk mendeteksi insulin sebagai antigen dalam sampel. ELISA mengandung 2 antibodi, yaitu antibodi insulin dan antibodi untuk deteksi antibodi berlaber peroksidase yang bereaksi dengan antibodi anti-insulin. Nomor 2, metode kromatografi cair kinerja tinggi dikembangkan untuk dapat mendeteksi insulin analog dan metabolitnya. Prinsip dasarnya berdasarkan pemisahan senyawa, insulin analog dan metabolitnya dengan media cairan bertekanan tinggi, dan deteksi senyawa dengan detektor ultraviolet dan spektrofotometri massa. 3. Metode biosensor elektrokimia. Saat ini metode ini sedang dikembangkan. Biosensor elektrokimia merupakan perangkat yang bekerja berdasarkan pengukuran arus dan atau tegangan untuk mendeteksi pengikatan insulin dengan elemen dalam biosensor. Metode ini mempunyai spesifitas yang rendah karena kombinasi reseptor ligan kurang spesifik.